Shalom saudara, selamat pagi saudara. Wow, tentu saudara sudah siap. Dalam roh saudara juga sudah menyala-nyala. Hati saudara sudah siap menjadi tanah yang subur. Untuk mau mendengarkan kembali lagi firman yang keluar dari mulut Tuhan. Hari ini saya akan lanjutkan lagi. Masih tentang masa persiapan kedatangan Tuhan. Kita sudah sampai pada tahapan dalam pertunangan, periode pertunangan. Menurut adat istiadat orang Yahudi. Yaitu tahapan di mana mempelai laki-laki pergi. Meninggalkan mempelai wanita. Dan dia katakan dia akan menyiapkan kupah. Kanopi pernikahan. Sebagai lambang adalah suatu posisi kehidupan yang akan dijalani, yang akan disiapkan untuk hidup bersama antara, yakni Kristus dengan Kristus plus jemaatnya dalam kehidupan manunggal. Bukan kehidupan masing-masing. Itu sebabnya dia katakan aku pergi kepada Bapa, dia menempuh satu jalan yang disebut dengan jalan kematian, kebangkitan, dan kenaikannya. Supaya dia bisa menyiapkan saudara juga. Untuk saudara layak berada pada posisi kehidupan di situ. Lalu ketika mempelai laki-laki itu pergi, maka kita akan bicarakan mempelai wanita sekarang. Yaitu di tahapan ke-9 dalam pertunangan itu, kita mengenal suatu periode yang dikenal oleh orang Yahudi. Dan ini dipakai lagi oleh Tuhan. Itu yang disebut dengan masa penantian. Masa penantian. Masa penantian ini adalah karena seorang mempelai laki-laki orang Yahudi, dia diberi kesempatan untuk menyiapkan kupah yang minggu lalu sudah kita jelaskan tuntas. Dan biasanya dia menyiapkan kupah itu kira-kira 12 bulan atau 1 tahun. Nah, sekarang saya mau beritahu pada saudara. Saya katakan kepada saudara. Saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Duduk sedang mendengarkan ini. Saudara sedang berada di tahapan ke-9 dari periode pertunangan. Menuju pada perkawinan. Saudara sedang berada di masa inilah. Jadi saudara sedang berada di sini. Berarti saudara masa penantian. Tentu saudara sudah tahu. Dari tahapan pertama. Dipilih. 2. Pemberian mahar. 3. Persetujuan daripada saudara. Daripada wanita. 4. Menandatangani. Ketubah. Surat kontrak perkawinan. 5. Mengangkat cawan. 6. Pemandian. Pentahiran. Pengkhususan. 7. Pemberian. Ya mungkin saya ada yang terbalik, tetapi saya ingin bagikan. Semuanya sudah saya jelaskan. Semuanya itu telah dilakukan oleh Allah, oleh Kristus, Roh Kudus, Firman, dan hamba-hamba Tuhan pada hidup saudara. Sampai dia pergi menyiapkan kupah. Jadi di masa penantian ini, bagi sang mempelai laki-laki, dia menyiapkan kupah. Tapi 1 tahun yang bangsa Yahudi, pada umumnya 1 tahun dia akan datang kembali lagi. Menjemput
mempelai wanitanya. Tetapi 1 tahunnya Tuhan bukanlah 1 tahunnya kalender manusia. Yesus mengatakan di Matius pasal 24. Mari kita lihat. Kapan itu siap? Matius pasal 24. Ayat 3. Kata Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia, katanya. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Semuanya. Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Lihat apa yang Yesus katakan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Waspadalah, dia bilang gitu. Yesus langsung berkata, berjaga-jaga, waspada. Ingat, jangan pasif. Di dalam masa penantian ini. Kemudian dia katakan lagi pada ayat 30. Oh sorry, bukan 30. 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Kapan itu? Ayat 35. Kita sudah belajar 2 minggu yang lalu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Akan tergenapi. Akan menjadi realita. Langit dan bumi. Dengan segala kehidupannya itu seperti hilang, lenyap. Tapi tidak dimusnahkan. Lalu kemudian dia katakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Di masa penantian ini, pertama kali, saudara tidak bisa pasif. Hanya menunggu. Karena saudara diminta untuk menghormati surat kontrak perkawinan yang ada. Di sana tertulis untuk janji setia. Menjaga kesucian. Berjaga-jaga. Fokus hanya kepada mempelai laki-laki. Bisakah saudara melakukan ini? Lakukan ini saat ini juga. Siapa mempelai laki-laki kita? Adalah Kristus. Kita berjaga-jaga. Siap. Mengkhususkan diri kita. Jadi hal apa yang penting sekali di masa penantian ini? Yang membuat kita tidak pasif. Oh, saya sudah lahir baru. Oh, saya sudah terima Tuhan Yesus. Sudah pasti masuk surga. Tidak bisa. Demikian. Saya akan tunjukin kepada saudara. Ini adalah tafsiran. Apa yang saya mau sampaikan kepada saudara. Kalau kita baca di Matius pasal yang ke Matius pasal yang ke-22. Saya pernah bagikan ini kepada saudara. Yesus berbicara pula dalam perumpamaan di ayat pertama kepada mereka. Hal kerajaan sorga yang mau datang ke bumi. Yaitu kerajaan Bapa yang mau datang.
Seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anak. Untuk anaknya. Lalu ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang itu tidak mau datang. Berarti di sini adalah ada orang-orang yang diundang. Tapi ada orang-orang yang tidak mau datang ke undangan itu. Lalu kemudian, lihat apa yang kemudian terjadi. Ayat 10, maka pergilah hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan. Karena itu diinstruksikan. Diundang mereka. Lihat ayat 9-nya. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Perjamuan kawin. Undang. Saya ingin supaya saudara memahami apa yang Tuhan maksudkan di sini. Dia bilang, undang mereka. Berarti di perjamuan kawin itu, ada pengantin laki-laki, yaitu putranya. Raja itu. Ada pengantin perempuan, dan mereka tidak disebut sebagai undangan. Tapi ada undangan. Orang-orangnya yang terundang atau yang diundang. Datang. Saya ingin supaya saudara melihat. Posisi saudara sebagai mempelai wanita. Menurut Wahyu 19. Mulai ayat 7. Marilah kita bersukacita. Dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya. Di sini dikatakan pengantinnya adalah istrinya. Telah siap sedia. Sudah siap. Karena telah dipersiapkan. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Mereka diundang. Tentu pengantin tidak diundang. Dia menjadi pengundang. Ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku. Perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan dari Allah. Berbahagialah. Diberkatilah mereka yang diundang. Kita bicara masa penantian sekarang. Sampai Kristus datang. Kristus datang segera. Maranatha katanya. Perhatikan nih. Di masa ini, kita tidak boleh, tidak dibenarkan untuk kita pasif. Kita harus menghormati surat kontrak perkawinan. Jaga kesucian, berjaga-jaga, dan menurut Wahyu 19 ayat 7. Menyiapkan diri. Jadi ada proses dalam masa penantian ini. Proses. Di mana saudara, dari status mempelai wanita menjadi pengantin wanita. Pengantin wanita. Lihat siapa yang boleh ikut dalam perjamuan. Masuk dan menikmati rencana agung Allah. Sepanjang masa itu terwujud. Siapa? Bapa di sorga sebagai pemilik pesta. Kristus dan gerejanya sebagai pengantin. Dan hamba-hambanya. Dan yang diundang datang. Berarti ada, menurut Matius 22, ada yang diundang tidak datang. Bukankah saudara diundang oleh Allah? Ditawarkan oleh Allah. Bukan hanya masuk surga saja. Bukankah saudara diundang oleh Allah?
untuk masuk kepada hari penggenapan daripada rencana agung Tuhan sepanjang masa. Ketika itu digenapi, diwujudkan menjadi realita, saudara diundang untuk menyaksikan, untuk menjadi saksi, dan menikmati rencana itu tergenapi. Saudara bisa bayangkan, Terah itu yang memprakarsai untuk pergi keluar dari Ur Kasdim. Dia membawa anak-anaknya, Abraham, Lot, dan Lot juga cucunya dia bawa. Tetapi saudara bisa lihat, dia berhenti dan mati, kata Alkitab. Kalau kata Stefanus dia mati di Haran, bukan berarti dia mati secara lahiriah. Dia sudah mati, tidak lagi bereaksi, tidak lagi merespon rencana Allah yang agung itu, yang dia mau wujudkan itu lewat hidupnya Abraham. Lot juga demikian. Ada banyak orang dalam gereja, dia hanya ingin menikmati berkat, dan dia hanya ingin mendapatkan kepastian bahwa di surga. Tapi bagaimana tentang rencana agungnya Allah? Dia tidak peduli. Tapi Allah begitu baiknya. Dia mengundang saudara. Saya ulangi. Dia mengundang saudara untuk ikut. Saya ulangi. Untuk ikut. Terlibat. Seperti Wahyu 19. Ayat 9 tadi yang kita baca. Berbahagialah mereka yang diundang. Yang datang. Untuk bisa menikmati. Luar biasanya rencana agung Allah. Yaitu kerajaan Bapa datang. Memenuhi bumi ini. Sehingga bumi disebut adalah bumi baru. Dan langit disebut adalah langit baru. Di masa penantian, mari kita lihat. 1 Korintus pasal yang pertama. Satu Korintus pasal yang pertama. Ayatnya yang ke-7 mulai. Oke, kita baca mulai dari ayat yang ke-4. Aku senantiasa mengucap syukur. Kita baca dari ayat yang ke-4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Jadi Allah menganugerahkan kemampuan Allah kepada jemaat di Korintus karena itu ada di dalam Kristus Yesus. Karena mereka adalah mempelai wanitanya. Sebab di dalam dia, lihat wanita selalu ada dari dalam. Hawa diambil dari dalam dirinya Adam. Sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Dalam segala macam perkataan, segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan. Lihat, tidak kekurangan. Dalam suatu karunia pun. Pemberian.
Sementara kamu menantikan penyataan Tuhan. Bahasa Inggrisnya bukan penyataan Tuhan. Waiting for the coming. Sementara kamu menantikan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini adalah masa penantian buat saudara dan saya sebagai mempelai wanita. Ayat 8. Iya, Tuhan juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya. Kepada kesudahannya sampai garis akhir. Sampai harinya. Meneguhkan. Confirm. Sehingga kamu tak bercacat. Pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dimaksudkan adalah hari perkawinan. Yang dua hal ini. Kita tidak kekurangan. Sementara saudara merasa selalu kekurangan. Berarti ada yang gak beres. Dalam respon saudara. Saya ulangi. Dalam respon saudara. Dalam hubungannya dengan Tuhan. Kita tidak kekurangan suatu apapun. Luar biasa saudara. Kita tidak kekurangan suatu apapun. Dia berikan kasih karunia, kemampuan-kemampuan Allah. Mengapa? Apa alasannya? Alasannya sederhana, saudara. Karena saudara dikasihi oleh Kristus. Tanpa memandang kondisi saudara itu seperti apa saat ini. Sedang undur, sedang tidak semangat. Tidak peduli. Allah memberikan kepada saudara kemampuan. Saya katakan. Kemampuan. Yaitu yang disebut dengan kasih karunia. Wah, ini benar-benar dahsyat. Saya menyadari betapa luar biasanya di masa penantian ini. Tidak ada lagi alasan supaya saudara undur. Tidak lagi ada alasan supaya saudara tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan hidup saudara. Sampai kepada hari perkawinan itu. Tidak ada alasan lagi. Saudara berkata, aku belum siap untuk menjadi pengantin wanita daripada Kristus pada hari perkawinan anak domba itu. Karena Alkitab dengan tegas mengatakan kepada kita. Kita tidak kekurangan. Saya ulangi, kita tidak kekurangan. Dalam suatu karunia pun. Dalam kasih karunia apapun juga. Tidak kekurangan. Ketika saudara sedang mengalami masalah. Dan saudara tahu bahwa masalah ini, di dalam masa penantian ini, saudara tahu bahwa dalam masalah ini, hanya Allah yang mampu menyelamatkan saudara. Hanya Allah yang mampu menyelesaikan masalah ini. Maka, karena saudara adalah mempelai wanitanya Kristus, saudara akan mendapatkan kasih karunia dan tidak berkekurangan. Selalu tepat pada waktunya. Sehingga segala pencobaan apapun juga, saudara siap untuk menanggungnya.
Kita tidak berkekurangan suatu apapun juga. Tidak berkekurangan. Sama sekali. Tidak akan ada yang membuat saudara sekarang bisa menjadi undur. Ketika saudara sedang mengalami kelemahan, khawatir tentang penghidupan, ingat, karena engkau adalah mempelai wanitanya Kristus. Ayat ini berkata, di masa penantianmu, di masa engkau menunggu ini, ingat, Allah akan memberikan kepada engkau kasih karunia. Sehingga engkau tidak berkekurangan. Engkau mampu. Engkau mampu. Saya katakan engkau bisa. Saya katakan engkau mampu untuk menghandle dengan cara Tuhan kebutuhan penghidupanmu. Saya ingin supaya saudara memahami apa yang Tuhan anugerahkan. Ketika dia memberikan Roh Kudus dan firman kepada saudara sebagai pemberian-pemberiannya. Roh Kudus itu adalah Allah. Roh Allah. Firman adalah Allah. Maka, saya katakan, maka tidak ada satupun. Saya ulangi, tidak ada satupun juga. Engkau mengalami kekurangan dalam kasih karunia. Luar biasa. Coba saudara bisa lihat sini. Kalau engkau lihat di sini, kasih karunia ini disebutkan di sini. Itu dengan kata charis, grace. G5485. Kemudian dikatakan engkau tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, give. Walaupun tetapi di sini digunakan kata dari kata dasar karisma, karis, dari kata karis. Wow, luar biasa saudara. Apa yang Tuhan kerjakan ini luar biasa. Karena status saudara itu. Karena engkau telah dikasihi. Dengan kasih yang tidak terkondisikan oleh Kristus. Dua hal ini. Apa yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang pertama. Ayat 4 sampai ayat 8. Apa ya? Kita tidak kekurangan suatu apapun dalam kasih karunia-Nya. Yang kedua, apa yang dilakukan? Ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai pada kesudahannya. Sehingga engkau tidak bercacat. Membuat imanmu tetap teguh. Saudara masih ingat apa yang saya bagikan di dalam Efesus pasal yang kelima? Mari kita lihat sama-sama. Efesus pasal yang kelima. Karena di sini
Ayat 8, 1 Korintus 1 ayat 8 dikatakan, ia juga akan meneguhkan kamu sampai pada kesudahannya, sampai kau menjadi pengantin, siap menjadi pengantin perempuan, sehingga kamu tak bercacat, tidak bercacat. Pada hari Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari perkawinan anak domba itu. Lihat Efesus 5 ayat 25. Hai suami, lihat, ini yang dikerjakan. Ia akan meneguhkan kita. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Dia menyerahkan, dia mati, dia bangkit untuk menguduskan. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Dia memandikannya, menyucikannya, mentahirkannya. Beda, saudaraku. Membaptis itu sekali seumur hidup. Tapi memandikan, itu mandi setiap hari. Karena ada bagian yang kotor. Dia katakan menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Air ini adalah pekerjaan roh. Firman. Itu sebabnya firman akan mendatangi saudara. Supaya saudara lihat. Ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat, atau kerut, atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi saudara dibaptis dan mandi. Oleh air dan firman. Apa artinya? Supaya genap. 1 Korintus 1 ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu. Bagaimana sudah bisa diteguhkan? Pekerjaan roh dan firman. Sampai kepada kesudahannya. Sampai dalam perjalanan hidup rohani saudara ini. Sehingga kamu tak bercacat. Kalau kepada jemaat di Efesus dikatakan cemerlang, tanpa cacat, kerut, atau yang serupa itu. Lihat, ini yang terjadi. Sehingga kamu tak bercacat. Pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang kita baca ayat yang ke-9. 1 Korintus 1 Korintus 1. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya. Jadi Allah yang menikahkan kamu. Menjodohkan kamu dengan pada persekutuan dengan anaknya lewat hamba-hamba Tuhan. Yesus, anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Berarti kalau Allah setia, wow, ini dahsyat. Allah setia yang telah memanggil kamu, memanggil saudara, kepada persekutuan dengan anaknya. Persekutuan dengan anaknya. Saya ingin tekankan di sini. Persekutuan dengan anaknya ini adalah itu menjadi istri. Menjadi istri Kristus. Ini ayat yang ke-9 ini dahsyat sekali. Saya katakan dahsyat sekali. Ayat yang ke-9 ini. Kenapa? Berarti ada jaminan. Bisakah engkau tahu bahwa Allah setia? Berarti ada jaminan Allah setia. Berarti ada jaminan. Setiap hari Roh Kudus dan firman memberikan peneguhan demi peneguhan. Baik melalui ketika saudara dicobai oleh iblis. Dan dicobai oleh dunia ini.
Tetap engkau bisa merasakan peneguhan. Mana saudara bisa tahu itu adalah peneguhan? Karena semua orang tidak menyukai dicobai oleh iblis. Saya mau beritahu pada saudara. Ini kabar gembira buat saudara. Lihat apa yang Yesus katakan. Apa yang firman Tuhan katakan. Allah setia dan itu telah terbukti. Berarti setiap hari, setiap saat, setiap saudara masuk pada suatu kondisi apa saja. Allah setia yang telah memanggil saudara untuk masuk kepada persekutuan dengan anaknya atau menjadi istri Kristus. Maka setiap hari saudara akan alami peneguhan. Sehingga membuat saudara dalam kondisi apapun juga. Kondisi diberkati, kondisi buruk, kondisi pencobaan oleh iblis, oleh dunia ini. Saudara tetap tidak bercacat. Tidak bercelah. Tidak. Karena akan ada air dan firman. Setiap hari Roh Kudus dan firman memberikan peneguhan demi peneguhan. Baik melalui pencobaan oleh iblis. Saat saudara sedang dicobai oleh iblis. Atau dicobai oleh dunia ini. Wah, bagaimana Papa? Kan kita lagi dicobai. Kita perlu peneguhan. Berarti perlu suara firman. Tidak. Kita memang butuh roh. Kita butuh firman. Tapi bagaimana saudara diteguhkan oleh dia. Oleh roh dan firman. Ketika engkau dicobai oleh iblis. Ketika engkau sedang dicobai oleh dunia ini. Dengarkan saya baik-baik. Lihat ini. Di masa penantian. Kita sedang membahas tentang masa penantian. Lihat ini. Ketika engkau dicobai oleh iblis. Langsung seperti Ayub. Ketika dunia juga sedang menggoda hidupmu. Lalu di mana peranan Roh Kudus Tuhan? Di mana peranan firman? Oh, saudara coba untuk mengingat-ingatlah firman Tuhan tentang apa nih? Wah, ini tentang pencobaan, tentang penghidupan. Tentang sakit penyakit. Wah, saudara coba mengingat-ingat. Lalu mencoba untuk meneguhkan diri saudara. Memang itu baik. Tapi bukankah kita sedang membahas Allah setia yang memanggil saudara? Dan dia berjanji dia akan meneguhkan kita. Sehingga kita tidak bercacat. Bahkan tidak bercacat, tidak bercelah. Wah, apa yang dia kerjakan? Apa yang dia lakukan oleh dia? Oleh air dan firman. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Saya mau saudara memahami. Apa yang terjadi pada diri Ayub. Ketika Ayub sedang dicobai. Dan dicobai dengan cara yang betul. Sangat-sangat tidak normal lagi. Luar biasa. Anak-anaknya. Seluruh hartanya. Kesehatannya. Istrinya juga. Dan Alkitab berkata. Bahwa. Ayub tidak berdosa. Tetap tidak berdosa. Baik dengan mulutnya, dengan perkataannya, dia tetap tidak berdosa. Apa arti buat kita?
Di mana peneguhan Tuhan kepada Ayub yang membuat Ayub tetap teguh. Di mana firman mendatangi Ayub, tidak ada firman mendatangi Ayub. Kalau kita lihat dari apa yang kita baca di kitab Ayub. Itulah yang terjadi pada hidup saudara. Roh Kudus, firman, air dan firman, memandikan saudara setiap saat. Ketika saudara sedang mengalami pencobaan dari dunia ini, dan mengalami pencobaan langsung dari iblis, dengan tanpa punya perasaan apapun juga, dia ingin menghancurkan, meluluhlantakkan hidup saudara. Allah setia. Dan Roh Kudus membangkitkan hati nurani saudara. Dan firman Tuhan membangkitkan iman saudara. Sehingga saudara bisa memahami bahwa semua pencobaan yang buruk ini, yang tidak saudara suka ini, yang datang dari iblis, yang datang dari dunia ini, menunjukkan Allah setia. Karena dia meneguhkan saudara pada saat itu juga. Dengan melihat tantangan itu, dengan melihat pencobaan itu, saudara ditunjukkan. Tetapi bukan hanya ditunjukkan. Justru ketika ditunjukkan, saudara justru diteguhkan oleh Allah. Saudara ditunjukkan apa? Bahwa saudara bukan berasal dari dunia ini. Makanya dunia membenci saudara. Makanya iblis membenci saudara. Dia ingin menghancurkan hidup saudara. Lewat masalah yang saudara itu. Kita bukan dari dunia ini. Maka dunia membenci kita. Baca. Saya katakan baca. Yohanes 17. Ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Dan dunia membenci mereka. Lihat. Karena firman mendatangi saudara, maka dunia membenci saudara. Persoalan muncul. Harusnya engkau diteguhkan. Kenapa? Sejak firman, sejak roh Tuhan bekerja dalam hidupku, persoalan muncul. Pencobaan muncul. Itu menunjukkan, kata Alkitab, dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Mempelai wanita dan mempelai laki-laki bukan berasal dari dunia. Karena kita memiliki tempat asal kita. Tempat kita berasal. Tempat asli yang sebenarnya. Yasab. Kita akan kembali ke rumah Tuhan. Itu tempat aslinya kita. Lihat di sini. Apa yang Yesus katakan. Lihat. Terjadi pada mempelai laki-laki. Bukan dari dunia. Dan mempelai perempuan. Bukan dari dunia. Aku tidak meminta. Supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Gimana Tuhan melindungi? Mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Nah ini air. Firman-Mu adalah kebenaran.
Wah, dahsyat saudara ya. Kita berbangga hati. Kita merasakan sekarang bahwa ketika kita dicobai, kenapa saya dicobai? Roh Tuhan itu berbicara, meneguhkan kita. Karena kau bukan dari dunia. Karena kau berada dalam perjalanan yang tepat. Maka ini semua ada. Wow, dahsyat. Sangat dahsyat sekali. Banyak orang dicobai. Saya ulangi, dicobai masalah penghidupan. Masalah penghidupan. Itu banyak orang dicobai. Dicobai oleh dunia, dicobai oleh iblis. Masalah penghidupan. Banyak orang mengalami di situ. Mari kita lihat. Perhatikan baik-baik. Ketika engkau punya persoalan soal penghidupan. Misalnya engkau membutuhkan uang, membutuhkan kekayaan yang lain, entah anak. Anak itu juga kekayaan sama seperti Ayub. Itu disebut kekayaan. Itu mamon buat Ayub juga. Ketika engkau memerlukan itu, maka engkau mungkin berpikir, aku akan berusaha. Aku akan berusaha untuk menabung, bekerja dan menabung, supaya masalah problem penghidupan ini segera beres. Lihat, 1 Korintus 1. Mulai dari ayat 7 tadi, sampai ayat 9. Dikatakan demikian. Engkau tidak kekurangan suatu apapun dalam kasih karunia. Jadi kalau penghasilanmu seperti ini, engkau dimampukan oleh Tuhan. Karena engkau adalah mempelai wanitanya. Dia setia. Dia akan memberikan kepadamu kemampuan. Saya mau tanya pada saudara. Mana yang saudara pilih? Bilanglah penghasilan saudara setiap bulan hanya 1 juta. Hanya 1 juta. Dan saudara selalu merasa bahwa itu kurang. Mana yang saudara pilih? Ditambah 1 juta itu menjadi 3 juta. Sehingga tercukupi. Atau saudara diberi kemampuan untuk menjalani kehidupan ini. Yang disebut dengan kasih karunia. Untuk tetap hidup dengan 1 juta. Tentu saya merasakan banyak orang akan mengatakan. Mendingan dikasih 3 juta. Tapi saudara kehilangan. Apa yang disebut dengan kesetiaannya Allah. Yang dia mau membuat saudara tidak kekurangan suatu apapun juga. Dalam hal kasih karunia. Dalam kemampuan. Karena kemampuan Allah ini. Itu adalah harta surgawi. Harta yang kekal. Yang disebut dengan kasih karunia. Mari kita lihat. Matius pasal yang ke-6. Tentang Mamon. Yesus mengatakan demikian. Ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Berapa banyak orang perkataan Tuhan ini dilanggar. Yang sudah mengatakan jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Kalau kau baca Matius pasal 6 dan seterusnya sampai ke bawah. Sampai dikatakan jangan kamu khawatir.
Belajarlah dengan burung di udara. Saudara mau tahu, apa yang dilarang Tuhan? Taatilah, karena Tuhan tahu bahwa mengumpulkan harta di bumi buat hidup saudara, itu adalah porsinya dia. Tetapi dia suruh kita untuk melakukan itu. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ketika kau masih hidup di dunia ini. Bukankah saudara tidak bisa hidup kalau tidak punya uang sama sekali? Lama-lama saudara akhirnya kelaparan, tidak bisa beli apa-apa, dan akhirnya saudara bisa mati? Betul. Tetapi bukan berarti ketaatan saudara itu membawa saudara pada kematian. Tidak. Tapi Allah menunjukkan bahwa mengumpulkan harta di bumi buat hidup saudara, itu adalah porsinya dia. Tanggung jawabnya Allah. Lihat burung-burung di udara. Tetapi tanggung jawab saudara adalah mengumpulkan harta di sorga. Saudara dengan upah, penghasilan 1 juta. Padahal kehidupan saudara membutuhkan 2-3 juta. Saudara diberi kasih karunia. Kasih karunia itu. Saudara tetap hidup jujur. Saudara tetap hidup punya iman. Saudara tetap percaya. Saudara tetap setia. Saudara tetap tidak khawatir. Itu adalah harta di surga. Dahsyat saudara. Apa yang Allah singkapkan buat kita. Jadi, kita kembali lagi pada apa yang kita sedang bicarakan. Jadi ketika saudara sedang dicobai, menurut Yohanes 17 ayat 14-17, dicobai oleh iblis dan oleh dunia ini. Dalam masa penantian, masa menunggunya Kristus datang kembali lagi. Sebagai mempelai laki-laki, menjemput saudara untuk mengubah status saudara menjadi pengantin wanita. Dalam masa seperti itu, ketika pencobaan itu datang, kok kayaknya Roh Kudus nggak ada, sedikit firman Tuhan tidak teringat. Tidak. Saudara ditunjukkan oleh firman melalui Roh Kudus. Karena kamu bukan berasal dari dunia ini. Yohanes 17 itu terekspresi dari keadaan saudara. Kok kenapa dunia membenci aku? Kok kenapa iblis ingin menghancurkan hidupku? Karena kau bukan berasal dari dunia. Makanya dunia membenci kamu. Memusuhi hidup. Di masa penantian itu, kadangkala kita tidak melihat dan menyadari bahwa Allah setia seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-9 ini. Bahwa Allah setia. Dia tetap akan melindungi saudara dari yang jahat. Bagaimana cara melindungi saudara dari yang jahat? Apakah dia yang melawan iblis? Tidak. Dia memberikan kepada saudara iman yang teguh. Itu sebabnya dia meneguhkan saudara sehingga saudara tidak bercacat. Tidak kerut. Apa cacat dan kerut itu? Khawatir. Menggerutu. Saudara tidak mengalami seperti itu. Dia adalah setia. Oh, dahsyatnya hidup seperti ini. Jadi setiap hari di masa penantian ini, Roh Kudus itu bekerja. Tapi saudara selalu menginginkan, berpikir, cara kerja Roh Kudus
Harus seperti ini dong. Ketika aku sedang mengalami pencobaan. Ketika aku sedang kekurangan. Seperti ini dong. Dia bekerja tanpa dikontrol oleh saudara. Dia tahu bagaimana cara dia bekerja. Supaya genapnya Yohanes 17 ayat 14 sampai 17. Doanya Tuhan Yesus. Tetapi Bapa, lindungi mereka dari yang jahat. Lindungi mereka supaya mereka tidak jatuh menjadi cacat, kerut, menjadi jahat. Dia tahu. Saya ingin saudara membuka Roma pasal 8 minggu lalu kita sudah baca. Apakah Kristus setia? Menurut 1 Korintus 1 ayat 9. Dia adalah setia? Dia setia. Mari kita lihat sekarang. Bagaimana dia menjaga kita. Supaya kita terselamatkan dari berbagai macam situasi dan pencobaan. Situasi dan berbagai macam pencobaan. Di masa penantian ini. Kita baca sekarang. Roma 8 yang sudah kita baca minggu lalu. Kita sudah bahas minggu lalu. Tapi kita perlu bahas. Firman Tuhan selalu segar. Roma 8. Mulai ayat yang ke-34 saja. Kristus Yesus yang telah mati, itu yang menggugat orang bilang, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Jadi Kristus Yesus itu adalah pembela kita. Di sini digunakan kata pembela dalam bahasa King James Version adalah intercession. Berarti dia adalah pensyafaat. Kristus setia. Ibrani 13 ayat 8. Dia setia dulu, sekarang, dan sampai terhadap hidup saudara. Karena saudara adalah mempelai wanitanya. Dia adalah suami. Dia setia. Jadi salah satu peranan dia ditata. Ini kabar gembira buat saudara. Salah satu peranan dia ditata. Dia bersyafaat. Hanya untuk mempelai wanitanya. Setiap saat. Lihat. Kenapa setiap saat dia bersyafaat? Dia terus berdoa syafaat. Lihat ayat 35. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Karena kasihnya itu. Penindasan atau kesesakan, penganiayaan, dan seterusnya. Ayat 36. Seperti ada tuh, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya. Maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelih. Kadang-kadang kita minta doa kepada orang. Tolong berdoa ya. Saya sedang mengalami tantangan ini. Tantangan ini. Ingat. Dia setia. Dia bersyafaat. Membela kita. Saudara mengerti arti membela? Bersyafaat. Supaya saudara jangan jatuh ke dalam dosa. Sehingga saudara bercacat, berkerut di hadapannya nanti. Dia sanggup menyelamatkan saudara. Dalam berbagai situasi dan kondisi. Yang manusia tidak mampu untuk menyelamatkan diri saudara. Makanya dikatakan ayat 37 Roma 8. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita bisa melewatinya. Karena apa? Kesetiaan Tuhan. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Dia sanggup, saya ulangi sekali lagi, dia sanggup menyelamatkan saudara dalam berbagai situasi di dalam masa penantian seperti ini. Mari kita baca sekarang Ibrani pasal yang ke-7. Ibrani pasal yang ke-7. Dengarkan. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Dia menjadi imam besar menurut aturan Melkisedek. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Ini pertunangan. Menyelamatkan dengan sempurna, tanpa cacat, tanpa kerut, atau yang serupa dengan itu. Sebab, kenapa? Dia sanggup menyelamatkan. Padahal dia sekarang duduk di atas tahta. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Apa betul dia menjadi pengantara kita? Tidak. Dalam King James Version dikatakan adalah wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever live to make intercession. Kembali lagi, menjadi membuat bersyafaat for them, untuk mereka. Di sini dikatakan intercession. Oh, saudara, itu digunakan kata entukano. G1793. Itu intercession. Menjadi pengantara. Menjadi pembela. Apa yang dikatakan di Roma 8 ayat 34 tadi. Dia menjadi pembela. Sekarang dipertegas lagi. Lihat. Apa yang dikatakan di Roma 8 ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati. Ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri dikatakan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terjemah. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani. Hati nurani siapa? Bukan hati nurani Roh Kudus. Hati nurani saudara. Mengetahui maksud Roh. Ngapain Roh itu? Dia berdoa. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Dikatakan apa? Dikatakan dia berdoa. Digunakan kata G1793. Intercession. Yaitu etukano. G1793. Dia berdoa. Berarti Kristus menjadi pengantara. Dia juga bersyafaat. Dia berdoa. Dia tahu. Dan di sini dikatakan. Allah mengetahui maksud Roh itu. Allah mengetahui apa yang didoakan oleh Kristus setiap saat. Ditata di sorga. Kepada Allah. Maka terjadilah ini. Maka saudara tahu setelah saya beritahukan ini. Di masa penantian ini. Bahwa sekarang bahwa Allah turut bekerja. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.
Yaitu bagi mereka yang terpanggil atau yang merespon sesuai dengan tujuan Allah, rencana agungnya Allah. Wah, saudara lihat, Kristus menjadi pembela di masa penantian ini. Saudara tidak perlu ragu. Berarti saudara lihat, dia kirimkan air dan firman supaya saudara tidak bercacat berkerut dalam masa penantian ini. Apa artinya buat kita? Karena Roh Kudus akan berdoa buat kita. Bersyafaat. Dan menurut saudara, kalau Roh Kudus berdoa, apakah tidak terjadi apa-apa? Terjadi. Jadi apa yang terjadi pada hidup saudara akan diselamatkan dari keadaan yang akan membuat saudara dalam masa penantian ini menjadi cacat, kerut, bernoda. Dan itu tidak akan terjadi. Saudara akan melangsungkan terus perjalanan hidup saudara. Sampai kepada tergenapinya rencana agung Allah sepanjang masa. Apa yang ditulis dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 8. Pada hari Tuhan kita Yesus Kristus, Dia juga akan meneguhkan kamu, menyelamatkan saudara. Jadi lihat, di masa penantian ini, kita tidak kekurangan suatu apapun. Dalam berbagai macam kondisi, kasih karunia Allah cukup. Saudara sanggup menanggungnya, melewatinya, menang. Dia akan meneguhkan saudara, sehingga saudara tidak bercacat, khawatir, takut. Dia akan meneguhkan saudara karena apa? Dia setia. Wah, tentu saudara tidak akan kekurangan apapun juga. Dan ini didasarkan oleh kesetiaan Allah. Allah setia. Saudara bisa rasakan setiap hari. Dia setia. Dalam berbagai macam kondisi. Selamat menikmati kesetiaannya Allah terhadap mempelai wanitanya Kristus. Dalam berbagai macam kondisi. Jangan hanya minta kondisi yang baik. Kondisi diberkati. Tapi berbagai macam engkau bisa mendapat berkat. Merasakan kesetiaannya Allah. Dan yang keempat. Dalam masa penantian ini. Kristus. Roh Kudus. Di dalam hati nurani saudara Roh Kudus. Kristus di tahta. Menjadi pensyafaat saudara. Dan dia sanggup menyelamatkan saudara. Mampu menyelamatkan saudara. Saya ulangi. Dia mampu menyelamatkan saudara. Sempurna. Tidak kekurangan apapun juga. Tidak ada cacatnya. Tidak ada kelemahannya. Untuk saudara sampai datang kepada Allah. Ibrani 7 ayat 25. Lihat pada tayangannya. Sebab ini jaminannya. Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara. Bukan menjadi pengantara. Menjadi pensyafaat. Doa yang dipanjatkan oleh Yesus. Apalagi dia bersyafaat. Akan selalu didengar oleh Bapa. Lalu mengapa dia berdoa setiap saat. Untuk keselamatan hidup kita. Karena kita adalah mempelai wanitanya. Dan bukan itu saja saudara.
Ini sesuatu yang harus saudara pahami. Dia berdoa untuk sang kekasih yang hidup di dunia. Pada saat ini, saudara tentu, saudara, doanya selalu dijawab. Dan tentu doanya itu akan terjadi suatu pergerakan yang mempengaruhi hidup kita. Akan ada pekerjaan yang mempengaruhi hidup kita. Dari Roh Kudus, dari firman. Oleh karena doanya Yesus. Ibrani 7 ayat 24-25 ini luar biasa. Dia menjadi imam. Dia dikatakan di sini. Karena itu ia sanggup, ayat 25. Juga menyelamatkan dengan sempurna. Ini jaminan yang saya katakan tadi. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pensyafaat, pengantara mereka. Dia berdoa untuk kekasihnya kepada Bapa di sorga. Oh, dahsyat sekali. Ini lebih daripada saudara minta doa dari saudara seiman saudara. Ini lebih daripada saudara minta doa didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Ini doa yang pasti menjamin saudara akan selamat melewati keadaan itu. Jadi kita sudah sampai pada tahapan di mana masa penantian ini. Saudara harus benar-benar sadar. Di masa penantian ini, saudara perlu peka. Di masa penantian ini, saudara perlu hidup dengan iman. Sehingga saudara bisa melihat kesetiaannya Allah. Saudara bisa melihat pergerakan oleh karena Yesus bersyafaat. Oleh karena mempelai laki-laki itu bersyafaat untuk saudara. Mengapa dia bersyafaat setiap saat? Saya katakan bukan hari demi hari. Setiap saat kata Alkitab. Mengapa dia bersyafaat? Karena tidak ada yang bisa memisahkan kata Roma 8. Dari kasih Kristus. Dia yang menjadi pensyafaat kita. Pembela kita kata firman Tuhan. Tidak ada yang memisahkan itu. Karena kasihnya. Karena cintanya kepada mempelai wanitanya. Atau istri tunangannya. Jadi saudara berbahagialah. Saudara masuk pada suatu kehidupan di masa penantian ini adalah kehidupan di bawah sorga yang terbuka. Di mana ada perlindungan terhadap yang jahat. Yang membuat saudara tetap berjalan dalam kekudusan, kesetiaan, tanpa cacat, tanpa kerut, dan tak bernoda. Sampai saudara mencapai kesempurnaan. Amin. Oh, terima kasih. Untuk gairah yang kau berikan lewat firman-Mu, perkataan-Mu. Yang menyingkapkan keadaan saat ini. Apa yang terjadi di masa penantian ini Tuhan. Di masa ini. Bagaimana Engkau bekerja. Meskipun kau duduk di tahta. Terima kasih. Kau menyingkapkannya buat kami. Kami berdiri teguh. Kami melangkah maju. Terus Tuhan. Kami tidak pasif. Oleh karena firman yang kau katakan ini. Kami tahu Tuhan. Akan ada banyak godaan, pencobaan. Tapi kami disitulah. Kami bersyukur kepadamu. Karena kami bisa merasakan. Menikmati. Allah yang setia. Yang akan meneguhkan kami. Dari kondisi demi kondisi. Dari pencobaan demi pencobaan. Dari waktu ke waktu. Kau terbukti Tuhan. Kau setia. Kau terbukti Kristus. Tuhanku. Bahwa Engkau adalah pensyafaat kami. Terima kasih.
untuk pemahaman ini. Terima kasih Engkau membawa kami sejauh ini. Kami bersyukur padamu Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.